Shalom adik-adik semua. Wah, tidak terasa ya kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus 2020. Kakak berdoa adik-adik di rumah dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu yang sungguh sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu baik dan Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih juga Tuhan, lewat teknologi yang canggih saat ini kami boleh tetap beribadah sekalipun kami beribadah di rumah, dan biarlah Bapa Engkau yang mau hadir di tengah-tengah kami, sebab Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saat ini kami akan beribadah kepada Engkau, Tuhan yang memimpin ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami mau serahkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Engkau, untuk kami boleh dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang selalu mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari-hari kita sudah direncanakan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Karena Dia sungguh Allah yang mengasihi kita, karena Yesus mengasihi kita. Demikian juga kita bisa beribadah secara online hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebab Dialah sumber sukacita kita. Marilah kita datang kepada Dia, kita bersuka di dalam Dia, sebab hanya Dialah yang layak kita puji dan sembah. Hari ini harinya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta kita, Dia yang meneguhkan dan menguatkan kita, kita dapat melakukan apa saja bersama Dia. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Bersama Tuhan, kita tentu bisa lakukan perkara-perkara dari yang kecil. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.
bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa ya adik-adik. Because love shall know, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ayat kebenaran kita hari ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yang berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tokoh yang sama seperti minggu lalu. Siapa dia? Ya, benar, Musa. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong Musa dan meneguhkan dia. Dan dialah Tuhan yang menjadi satu-satunya andalan kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom adik-adik,
Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami juga akan membaca firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini untuk kami anak-anak-Mu semua Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dapat memahami setiap apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kakak ulang ya, Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Nah, bacaan kita pada hari ini akan dibaca oleh beberapa teman-teman kita ya adik-adik. Adik-adik di rumah juga sambil membaca Alkitabnya ya. Hai, apa kabar? Shalom buat kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Aku, Ella, akan menjelaskan tentang Keluaran 4 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan dirinya kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. 4 ayat 4-6. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan adalah nenek moyang mereka. Allah Abraham adalah Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kucurahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kuambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, uruslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu?
Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu pada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bahwa tongkat ini di tanganmu harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan cerita lebih lanjut lagi, kakak mau bertanya sama adik-adik. Kakak percaya, sangat percaya adik-adik sudah memiliki planning ke depan, harapan ke depan, adik-adik sudah memiliki cita-cita nanti kalau sudah besar, saya mau jadi apa ya kak? Atau misalnya kak, saya nanti kalau sudah besar saya mau jadi dokter, atau saya mau jadi pilot, atau saya mau jadi bisnismen, atau saya mau jadi polisi dan profesi-profesi lainnya. Nah kakak mau tanya, dengan profesi-profesi lain itu, dengan cita-cita yang adik-adik bangga-banggakan, dengan cita-cita yang adik bayangkan selama ini, apakah adik-adik merasa percaya bahwa kak, nanti aku yakin aku pasti akan menjadi seperti apa yang aku cita-citakan? Atau mungkin dari sebagian adik-adik mungkin ada yang masih ragu, kak aku bisa nggak ya? Aku masih ragu kak, aku bingung, aku mau jadi apa? Atau mungkin aku bingung, aku ragu apakah aku bisa untuk menggapai apa yang menjadi harapan dan cita-citaku. Nah, pas banget dengan tema hari ini. Pas banget karena kakak mau menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan meneguhkan adik-adik menjalani setiap proses kehidupan untuk menggapai setiap cita-cita dan harapan adik-adik. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan meneguhkan. Adik-adik, luar biasa ya tema ini. Dari bacaan yang sudah kita baca dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17, di sini dikatakan bahwa bagaimana Tuhan meneguhkan Musa dengan banyak penolakan, dengan banyak alasan yang Musa berikan kepada Allah saat itu, bahwa Tuhan, aku bisa nggak ya? Tuhan, apakah aku bisa memimpin bangsa Israel? Tuhan, apakah aku sanggup? Tuhan, lebih banyak yang mampu, lebih mampu daripada aku, Tuhan, jawab Musa seperti itu. Nah, apakah aku mampu? Tapi adik-adik, Tuhan juga tidak pernah menyerah ya untuk membawa dan meneguhkan Musa. Sampai pada akhirnya Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adik, dengan berbagai macam keraguan Musa, dengan banyaknya hal yang diragukan oleh Musa, apakah Musa sanggup, apakah bangsa Israel akan percaya kepada Musa, itu membuat Tuhan Allah tidak pernah putus asa untuk menguatkan Musa bahwa yang menyertai Musa adalah Allah itu sendiri. Adik-adik, satu mujizat pertama yang Allah lakukan untuk Musa yaitu dirubahnya tongkat menjadi ular. Adik-adik, luar biasa ya. Kita bisa lihat gambar di atas ini. Tongkat berubah menjadi ular. Tidak sampai di situ adik-adik. Ular yang tadi sudah berubah dari tongkat menjadi ular, itu berubah lagi menjadi tongkat kembali. Adik-adik, luar biasa. Itu semua karena apa? Supaya Musa mampu menceritakan kepada bangsa Israel bahwa yang menyertai aku adalah Tuhan Allah. Luar biasa ya adik-adik. Tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Tuhan juga berfirman selanjutnya kepada Musa. Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Adik-adik, apa yang terjadi? Musa menuruti apa yang Tuhan Allah sampaikan. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lihat adik-adik, tangan Musa berubah menjadi kusta, putih seperti salju. Adik-adik,
Wow, luar biasa. Yang tadinya tidak apa-apa, kini menjadi kusta. Menjadi kulitnya menjadi putih seperti salju semuanya. Kita bisa lihat gambar di atas ini adik-adik. Wow, luar biasa. Tapi Tuhan juga tidak berhenti sampai di situ. Dia meminta Musa untuk, Musa, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lihat apa yang terjadi adik-adik. Seperti bim salah bim ya. Tangan Musa kembali pulih seperti biasanya lagi. Kembali sehat seperti biasanya lagi. Kembali normal. Tidak sakit. Kustanya hilang. Warna putihnya hilang. Adik-adik, luar biasa ya Tuhan. Adik-adik, seperti ini ya gambar tangan Musa ketika dia terkena penyakit kusta. Tangannya berubah menjadi putih seperti salju. Nah, kemudian adik-adik, ini adalah gambar tangan Musa ketika sembuh ya adik-adik, pulih dari kustanya. Setelah mujizat yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk Musa, Musa masih belum percaya. Musa masih ragu adik-adik. Musa masih berkata kepada Tuhan, Tuhan, masih ada kok orang yang bisa memimpin bangsa Israel selain aku. Masih ada kok Tuhan orang yang mampu memimpin bangsa Israel selain aku Tuhan. Masih ada orang yang bisa memimpin bangsa Israel dan punya kemampuan lebih daripada aku Tuhan. Apa yang Tuhan Allah lakukan kepada Musa lagi adik-adik? Supaya Musa percaya. Ayo apa? Tuhan mengirimkan Harun, saudara Musa adik-adik, untuk mendampingi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Wow, lihat adik-adik. Tuhan tidak berhenti, Tuhan tidak menyerah untuk meneguhkan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, begitu juga dengan kehidupan adik-adik ya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memimpin adik-adik. Tuhan tidak pernah berhenti untuk meneguhkan adik-adik. Tuhan selalu bersama adik-adik untuk menggapai setiap harapan, setiap cita-cita yang adik-adik inginkan. Ingat, tetap berjalan di dalam Tuhan, tetap setia bersama Tuhan, tetap taat dengan Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi bagian adik-adik di dalam Tuhan, tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk adik-adik. Kakak percaya adik-adik sanggup dengan Tuhan, kakak percaya adik-adik sanggup untuk menggenapi apa yang adik-adik inginkan, untuk menggapai apa yang adik-adik cita-citakan, asal adik-adik berjalan di dalam Tuhan. Karena kakak percaya masa depan adik-adik itu baik di tangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin adik-adik? Adik-adik, selanjutnya kita masuk ke bagian ayat hafalannya. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kakak ulang ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik, jangan lupa dihafal ya ayat hafalan ini. Dan biarlah ayat hafalan ini tetap terus adik ingat dan hidup di dalam hati dan pikiran adik-adik. Dan adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini Bapa. Bila firman ini tetap terus hidup dan menjadi suluh bagi setiap langkah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bila kami terus percaya bahwa Tuhan Allah selalu meneguhkan kami, meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Wah, Tuhan keren banget ya adik-adik. Dia memiliki banyak sekali cara untuk mengingatkan Musa melakukan tugas panggilannya. Demikian juga kita sebagai anak-anaknya juga akan diberi keberanian, dikuatkan sampai kita boleh merasakan bahwa Ia menyertai kita. Dan tiada yang mustahil bagi Allah, dan kita bisa melakukan segala perkara kecil maupun besar bersama Yesus. Bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena melalui firman-Mu kami boleh belajar dari Musa yang Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan dengan banyak cara untuk Musa boleh merasakan kekuatan daripada Engkau dan penyertaan daripada Engkau. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami di dalam setiap keterbatasan kami, mungkin dalam keraguan, ketakutan, atau keputusasaan, kami mau terus percaya bahwa Allah juga Allah yang meneguhkan kami, Allah yang menguatkan kami, dan memberikan kami keberanian untuk melakukan sesuatu buat orang lain atau untuk mengembangkan diri kami sendiri. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan yang jagai, terus menolong kami dalam menjaga kesehatan, juga memberkati keluarga kami yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.